Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 mata kuliah media pembelajaran akan menyampaikan presentasi tentang pengembangan media pembelajaran non-konvensional. Di video kali ini, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Lutfiah Faramidia Arifin, kemudian Laina Tunisa, dan Laila Khairul Mubarakah. Selamat menonton. Yang pertama, pengertian, yaitu non-konvensional mempunyai arti atau kata sifat yang dapat mengubah kata benda atau kata sifat yang biasanya dapat memperjelas atau membuatnya supaya lebih efektif. Adapun pengertian yang lain yaitu metode yang digunakan yang dalam pembelajarannya menggunakan cara-cara inovatif dengan berbagai kombinasi yang komprehensif yang menghasilkan cara belajar yang efektif, teknis, dan praktis dalam pengaplikasiannya, pengapresiasiannya, dan menginterpretasikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran non-konvensional. Karakteristik pembelajaran non-konvensional di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pusat pembelajaran, yang kedua sumber pembelajaran, yang ketiga informasi, yang keempat cara berpikir, dan yang kelima evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu pusat pembelajaran. Dalam pusat pembelajaran non-konvensional, di sini pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Pada pembelajaran ini, siswa memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya. Yang kedua yaitu sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran non-konvensional, media yang digunakan yang berupa multimedia, tidak hanya yang berkuat pada satu media saja, melainkan juga ada beberapa media lain yang dapat mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Misalkan dengan menggunakan media elektronik yang berupa komputer dan LCD proyektor, juga laptop, serta berbagai software lainnya dapat menjelaskan dan membantu seorang guru agar dapat menyampaikan materi secara detail. Dan yang ketiga yaitu informasi. Di dalam pembelajaran ini terjadi pertukaran informasi antara guru dan siswa, yaitu informasi tidak hanya berasal dari guru saja. Dalam hal ini, guru di dalam belajar mengajar akan memberikan informasi mengenai suatu materi pelajaran yang akan dipelajari kepada para siswa. Dan misalkan contohnya, apabila seorang guru itu menyampaikan sebuah materi dan seorang siswa itu belum mengetahui atau memahami tentang apa yang disampaikan guru, maka seorang siswa dapat menanyakannya kepada guru tersebut untuk menjelaskannya secara detail lagi. Selanjutnya yaitu cara berpikir. Cara berpikir di sini berarti siswa itu dituntut untuk memahami tentang suatu pengetahuan, tidak hanya sekedar menghafal saja, kemudian tidak hanya memahami saja, namun juga harus dapat menjelaskan mengenai suatu permasalahan dalam pembelajaran yang bersumber dari ide pikirannya sendiri. Contohnya yaitu seorang guru dapat mengaplikasikan atau membagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan suatu hal permasalahan, sehingga seorang siswa-siswi itu
dapat berpikir secara rasional, sehingga dia itu dapat menemukan hasil apa yang dibahas dan apa permasalahannya. Dan selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di sini berarti pengukuran pembelajaran ini dapat diperoleh atau diproses dari hasil belajar seorang siswa yang terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan siswa serta melalui tugas-tugas pekerjaannya. Misalkan seorang guru itu mengasihkan tugas membuat paper atau membuat makalah dan lain-lain, itu dievaluasi oleh seorang guru. Poin yang selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran non-konvensional. Pembelajaran dengan media non-konvensional merupakan pembelajaran dengan menggunakan media atau alat-alat elektronik. Seperti yang kita ketahui, 1. LCD proyektor, 2. Media audio, 3. Media video, 4. Media komputer, dan yang kelima media dengan berbasis internet atau biasa yang disebut dengan e-learning. Media yang pertama yaitu media LCD proyektor. Media LCD proyektor merupakan alat elektronik yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menampilkan suatu video, gambar, maupun data dari komputer ke permukaan yang datar seperti papan tulis atau tembok dan lain sebagainya. Penggunaan LCD proyektor ini dalam proses pembelajaran akan sangat membantu guru dan sangat direkomendasikan. Karena dengan menggunakan LCD proyektor, maka guru tidak harus capek atau lelah menulis tulisan atau materi yang sangat banyak di papan tulis, sehingga waktu tidak terbuang sia-sia dan pembelajaran akan dikatakan atau terasa lebih efektif dan efisien. Media yang kedua yaitu media audio. Media audio atau rekaman ini sangat cocok apabila diterapkan dalam mata pelajaran yang bersifat aditif, seperti mata pelajaran bahasa asing, seni rupa, dan sejarah. Dalam mata pelajaran bahasa asing misalnya, peserta didik akan sangat terbantu oleh adanya media audio ini agar dapat lebih mengena pelafalan dari bahasa asing itu sendiri. Media yang ketiga yaitu media video. Pembelajaran yang dengan menggunakan media video akan sangat membantu dan mempermudah guru apabila ada materi yang susah atau sulit diterangkan secara langsung atau dengan tatap muka langsung. Sehingga dengan adanya media video, pembelajaran akan terasa lebih mudah dan dapat memahamkan siswa secara mudah. Media yang keempat yaitu media komputer. Pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran dengan menggunakan media komputer sebagai alat bantu. Pembelajaran dengan berbasis media komputer ini, materi atau bahan ajar itu disampaikan di dalam komputer, sehingga pembelajaran yang berlangsung akan sangat lebih menarik dan menantang bagi siswa. Dalam pembelajaran berbasis komputer ini ada 3 model pembelajaran. Yang pertama yaitu latihan dan praktik, yang kedua tutorial, dan yang ketiga simulasi. Yang pertama yaitu latihan dan praktik. Dalam pembelajaran ini, komputer akan memberikan sejumlah pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh siswa dan komputer akan merespon sesuai dengan jawaban siswa. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan tutorial. Dalam pembelajaran ini, komputer akan menyajikan rancangan pembelajaran beserta dengan materi dan umpan baliknya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan simulasi. Pembelajaran ini dilakukan dengan sistem simulasi yang berisi tentang materi-materi pembelajaran. Media yang kelima yaitu electronic learning atau yang biasa yang disingkat dengan e-learning. Media e-learning ini dapat digunakan pada pembelajaran formal dan informal.
Pada pembelajaran formal, misalnya pembelajaran pada kurikulum, silabus, dan tes yang sudah diatur dan disusun pada pihak-pihak yang terkait. Kemudian, pada pembelajaran yang informal bisa melalui seperti newsletter, mailing list, dan website. Poin yang selanjutnya yaitu bentuk komunikasi pembelajaran media non-konvensional. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran media non-konvensional ini menggunakan alat-alat modern seperti komputer dan internet. Nah, dengan adanya penggunaan komputer dan internet tersebut memungkinkan peserta didik untuk melakukan komunikasi dengan ilmu secara lebih luas apabila dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan media konvensional yang hanya mengandalkan media cetak seperti buku sebagai bahan ajarnya. Nah, pada pembelajaran media non-konvensional ini apabila dirancang dengan baik, maka dapat meningkatkan kadar interaksi dari peserta didik dengan gurunya, peserta didik dengan peserta didik, maupun peserta didik dengan bahan ajar. Nah, hal ini berbeda dengan pada pembelajaran konvensional yang mana biasanya banyak dari peserta didik yang ragu untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapat pada saat proses pembelajaran maupun diskusi. Nah, pada pembelajaran dengan media non-konvensional ini, peserta didik yang awalnya ragu-ragu dalam mengajukan pertanyaan atau berpendapat tidak akan ragu lagi karena pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media komputer dan internet, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama luasnya dengan peserta didik yang lain untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat secara lebih leluasa dan tanpa merasa diawasi dan mendapat tekanan dari teman sekelasnya yang lain. Terima kasih sudah menonton video kami. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.